Betapa hatiku takkan pilu, telah gugur pahlawanku. Wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Pada tahun 1994, rakyat Indonesia pun mulai menagih janji yang diberikan oleh bangsa Jepang, yaitu kemerdekaan. Tokoh Indonesia pun mulai berkumpul untuk mengadakan sidang BPUPKI untuk membicarakan tentang persiapan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI pun mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945. Akhirnya sidang pun dilanjutkan pada tanggal 1 Juni 1945. Insinyur Soekarno mengusulkan rumusan tentang dasar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Insinyur Soekarno ditugaskan oleh Ketua BPUPKI kita, Regimen Wodiodiningrat, pada hasil sidang BPUPKI yang kedua tentang rumusan dasar negara yang dinamakan Pancasila. Menurut hasil pikiran saya, ada 5 dasar negara yang akan saya rapatkan kepada rekan-rekan sekalian dalam panitia yang bernama Panitia 9. Baiklah, saya akan membacakan apa saja hasil rumusan pikiran saya untuk dasar negara kita, Pancasila. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasional atau perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir adalah ketuhanan yang Maha Esa. Adakah dari rekan-rekan sekalian yang dapat memberikan pikirannya dalam pesan dasar negara kita, Pancasila? Kepada rekan-rekan sekalian, apa ada yang ingin memberikan saran untuk dasar negara kita? Baik, saya punya saran. Silakan. Bebung, saya punya sebuah saran. Silakan. Sebelumnya saya setuju dengan pendapat Bung Karno, tapi alangkah baiknya sila yang kelima, ketuhanan Maha Esa, itu dirubah menjadi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Dan yang saya tuangkan ini, yang saya sarankan ini diubah menjadi sila pertama. Kenapa Anda berpikiran demikian? Karena bangsa Indonesia ini diperjuangkan oleh sebagian orang-orang Islam. Yalah, saran Anda diterima. Apakah dari rekan-rekan sekalian ada juga yang akan memberikan saran? Baik, saya Bung. Silakan. Bagaimana jika sila kedua diganti dengan kemanusiaan yang adil dan beradab? Para tokoh Asia Timur mengetahui bahwa bunyi sila pertama dari rumusan Piagam Jakarta adalah ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ada apa ini? Pak, kami tidak setuju dengan isi sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Iya Pak, kami juga tidak setuju dengan isi tersebut. Apabila Bapak tetap menerapkan isi sila pertama, maka otomatis Bapak tidak menghargai kami sebagai agama-agama selain Islam. Saya menghargai Bapak sebagai Muslim, tapi tolong hargai kami sebagai agama-agama selain Islam. Baik, daripada ada pertumpahan darah nantinya, maka saya akan mendiskusikan nanti dengan tokoh-tokoh agama lain. Saya akan menginformasikan secepatnya. Baik, kami menunggu informasi dari Bapak secepatnya. Muhammad Hatta pun menemui 4 pemuka agama Islam untuk mencari jalan keluar dari permasalahan ini.
Setelah melalui perdebatan yang hangat, akhirnya kesepakatan dapat dicapai dengan moral yang luhur. Perjuangan, darah yang mengalir, semua yang telah dikorbankan oleh rakyat Indonesia akhirnya tertebus oleh kemerdekaan Indonesia, dan isi Pancasila akhirnya menjadi dasar negara Indonesia.